Shalom, sobat sekalian, kita akan masuk dalam kebaktian firman Tuhan saat ini yang akan diambil dari kitab Keluaran, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita masuk di dalam pasal yang ke-15, hari ini ayat 22 hingga ke-27. Mari saudaraku kita mengawali dengan doa bersama kembali. Tuhan bersabda, berfirmanlah ya Tuhan pada setiap kami, sucikan dan kuduskan hati kami, agar firman ini boleh tertabur di dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Berkati hamba-Mu yang Kau telah persiapkan, urapi dia di dalam keterbatasannya, Tuhan jamah dia. Dan hamba-Mu mohon berkat-Mu ya Tuhan, Kau berikan pada setiap jemaat-Mu ini melalui uraian firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba mohon doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tema yang saya akan berikan adalah percaya Tuhan bukan bersungut-sungut, dari Keluaran 15 ayat 22 hingga 27. Saudara, sebelum saya khotbah coba perhatikan gambar yang ada. Gambar yang ada di layar ini coba saudara perhatikan, saudara pikirkan, ini orang-orang yang sedang apa, saudara? Sedang marah, sedang kecewa, sedang mengeluh, bersungut-sungut. Saudara perhatikan, saudara. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali menyaksikan orang yang khususnya suka mengeluh hidupnya, saudara? Suka bersungut-sungut, grumbling, katakan. Orang yang seringkali mengeluh, saudara. Mengeluh tentang problem ini, problem itu, saudara. Mengeluh tentang pemerintah, mengeluh tentang jalan macet, mengeluh tentang jalan rusak, mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang sekolah, mengeluh tentang keluarga, mengeluh tentang anak-anak, mengeluh tentang orang lain, bahkan mengeluh tentang gereja, saudara. Apakah saudara-saudara kalau kita melihat saudara kehidupan kita hari ini, bukankah seringkali mengalami hal yang demikian juga, saudara? Saudara-saudara, mengapa saya mulai dengan pendahuluan seperti ini, saudara? Saudara, pendahuluan ini mengajak kita untuk memikirkan dalam perikop yang kita akan saksikan ini. Di pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Nanti kalau saudara memperhatikan sampai pasal yang ke-17, saudara-saudara, dari kitab Keluaran ini, saudara, umat Tuhan, bangsa Israel, penuh, bahkan dikatakan di sana sampai 3 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara sekalian, perikop ini berbicara tentang bahwa sebenarnya Tuhan tidak mengendaki umatnya bersungut-sungut. Dan tentunya bagian ini juga mengajak kita, ingin mengajar kita bagaimana solusinya. Nah, saudara-saudara, kita perlu dua hal ini kita pikirkan bersama, saudara. Bahwa kehidupan umat Allah bangsa Israel pasca menyeberangi Laut Teberau, saudara, di mana bangsa Israel pada waktu itu menyaksikan bahwa Allah bekerja dengan ajaib di tengah-tengah mereka. Mereka telah melewati satu perjalanan yang dahsyat sekali, saudara. Dan sampailah dikatakan saat ini, yaitu di padang gurun. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, di mana kita melihat, saudara-saudara, umat Allah pada hari itu tiba di padang gurun. Ayat 22, saudara perhatikan. Ketika Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Saudara sekalian, menarik sekali di bagian ini, saudara. Bagaimana mungkin seorang, kalau kita pikirkan Allah yang memimpin, Allah yang memelihara umatnya, Allah yang mengasihi umatnya, pada saat melewati satu peristiwa yang besar, sekarang dikatakan mereka ada di padang gurun. Dan inilah yang menjadi sorotan kita, hidup di padang gurun. Bukankah lebih indah kalau kita menyaksikan mereka tidak perlu ada di padang gurun lagi? Mereka bisa langsung masuk ke tanah perjanjian, di tanah di mana penuh dengan kelimpahan itu, saudara. Tuhan gak janjikan langsung masuk. Tuhan mau umat Allah itu dibentuk di dalam satu situasi tertentu. Tuhan mau umat Allah itu mengerti kehendak Allah.
Tuhan mau umat Allah itu setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dikatakan di sana, Allah itu, Tuhan itu membawa umatnya masuk ke padang gurun. Padang gurun syur dikatakan di sana. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, saudara, apa maksudnya Tuhan di bagian ini? Saudara? Jelas Allah itu mengendaki umat Allah, umat pilihan Allah itu, bukan hanya melewati suatu kemenangan dan selesai di sana, tetapi Tuhan juga ingin mendidik dan mengajar umatnya, agar umatnya itu hidup berpusatkan kepada Dia, bahkan mempertuhankan hidupnya, mempertuhankan Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah tujuan Allah. Maka Tuhan itu kadang-kala membentuk dengan ujian-ujian iman yang sedemikian rupa. Tuhan mengizinkan kehidupan di padang gurun yang penuh dengan kegersangan itu, saudara. Saudara-saudara, di sini, saudara, kalau kita perhatikan itu di ayat 22 sampai 23 berbicara kehidupan di padang gurun itu sulit. Hidup di padang gurun itu susah, saudara. Saudara perhatikan di sana, setelah lewat Laut Teberau, bangsa Israel dibawa ke padang gurun, saudara-saudara. Di sana, saudara-saudara, 3 hari lamanya mereka berjalan dan tidak mendapatkan air. Bahkan dikatakan sampai tiba di Mara, mereka begitu menyaksikan sebuah sumur, sebuah oasis di padang gurun. Di Mara dikatakan di sana, ayat 23 disebutkan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara, Mara itu berarti pahit. Kita ingat peristiwa atau kisah dari Naomi di dalam kitab Rut, saudara. Ketika Naomi telah kehilangan suami, kehilangan anak laki-lakinya, saudara. Ketika Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi, bangkrut dikatakan di sana, Naomi kembali ke Bethlehem di kampung halamannya. Ketika Naomi kembali ke Bethlehem, orang-orang yang kenal dengan dia, ibu-ibu menyambut dia, memanggil dia Ibu Naomi. Tapi Naomi menjawab, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab karena Tuhan banyak melakukan yang pahit kepadaku. Ini arti Mara, ini arti kepahitan, saudara-saudara. Setelah bangsa Israel minum air di Mara itu, dicicipi pahit rasanya, saudara. Mulailah mereka bersungut-sungut kepada Musa, dikatakan di sana. Ayat 23 dikatakan di sana, ayat 24 dikatakan, maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mari kita mencoba memahami situasi yang mereka hadapi, saudara. Situasi yang mereka hadapi begitu berat, saudara. 3 hari lamanya, saudara-saudara, di padang gurun, saudara-saudara. Ketika mereka memerlukan minum, memerlukan air, saudara-saudara. Tetapi ketika mendapatkan oase, mendapatkan sumber mata air, mendapatkan sebuah sumur dikatakan di sana, ketika diciduk airnya, pahit rasanya. Saudara-saudara, coba bayangkan. Kalau ada ibu-ibu membawa anak-anak, saudara, 3 hari kepanasan, hidup di padang gurun yang panas terik seperti itu. Air merupakan kebutuhan pokok, saudara. Tidak ada air akan mati, saudara-saudara. Ketemu air rasanya pahit. Saudara coba bayangkan, saudara. Saudara, bagaimana situasi pada hari itu kalau kita memakai sepatu mereka, saudara. Ada ibu-ibu yang membawa anak-anak, saudara-saudara. Mungkin anak-anaknya sudah menangis, lemas, tidak ada air, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang pingsan karena tidak ada air, saudara-saudara. Mungkin juga ada orang yang mencoba minum keracunan sakit perut, saudara-saudara. Saudara-saudara coba membayangkan, saudara. Bukankah ini situasi yang sulit sekali? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Inilah situasi yang dihadapi bangsa Israel. Inilah kondisi yang real, yang nyata. Yang bukan dicari-cari kalau mereka itu sampai bersungut-sungut, saudara-saudara. Karena air itu kebutuhan pokok. Gak ada air akan mati, saudara.
Bukankah mereka baru saja menyanyikan haleluya, menyanyikan nyanyian yang begitu indah di ayat-ayat sebelumnya bagian ini. Saudara-saudara, mereka baru saja melewati sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan yang akbar, saudara-saudara. 400 tahun ditindas, diperbudak di Mesir. Mereka hidup dalam penderitaan. Tetapi pada saatnya 400 melewati waktu itu, saudara-saudara, Tuhan mengutus Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir. Melewati mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadi. Tetapi sekarang mereka ada di situasi di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada minum, tidak ada air yang bisa diminum. Saudara-saudara, harapan Eksodus yang begitu menggembirakan tiba-tiba pupus seperti tidak ada daya lagi. Selesailah, 3 hari kemudian mungkin mereka akan tidak tertolong lagi. Saudara-saudara, seandainya kita mengalami hal seperti itu, kesusahan demi kesusahan hidup, apa yang kita akan lakukan? Umat Allah di sana dikatakan bersungut-sungut, saudara. Kehidupan di padang gurun saya katakan hidup dengan penuh kesulitan. Hidup di padang gurun hidup yang penuh dengan tantangan, saudara-saudara. Hidup di padang gurun hidup yang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan itu terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka mungkin mulai meragukan kembali, ataupun mereka mulai lagi lupa bahwa ada tangan Tuhan yang besar yang telah menolong mereka. Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Bahkan mereka telah menyaksikan 10 tulah. Tuhan telah mengendalikan suplai air, saudara-saudara. Mereka pernah menyaksikan sungai Nil berubah menjadi darah, saudara. Mereka telah menyaksikan keajaiban menyeberangi laut Teberau. Mereka telah menyaksikan keberkasan Allah. Tidak ada bangsa di dunia ini sampai hari ini yang telah menyaksikan keberkasan Allah seperti bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, kehidupan yang sulit itu bisa membuat lupa. Lupa kebaikan Tuhan, lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan. Dan ini rasional, saudara-saudara, memang masuk akal, saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan dan membawa saudara-saudara membawa Musa dan umat Allah ini memang sengaja di situasi yang seperti itu. Di oasis yang seperti itu, karena saya memahami di sini oasis ini pun bagian daripada rencana Allah untuk menyaksikan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang begitu nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di sini. Bersungut-sungutnya umat Tuhan ini logis. Masuk akal, saudara-saudara. Wajar kalau kita boleh katakan, saudara. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah sikap hati mereka. Hati mereka, saudara-saudara. Saudara, maka dari itu, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, kita perlu menyelidiki satu hal, saudara. Apa yang dikatakan Musa di sana ketika waktu itu terjadi, ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Saudara, saya melihat di sini, saudara, kehidupan di padang gurun ini mengajarkan untuk mengajak kita hidup memandang Allah. Memandang Allah artinya hidup percaya kepada Tuhan. Hidup beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bersungut-sungut itu, saudara-saudara, tidak membawa akibat yang baik, saudara. Bahkan sungut-sungut mengeluh itu bisa membawa beban dalam hidup kita, saudara. Tetapi Musa di sini tidak bersungut-sungut dia. Inilah yang membedakan, saudara. Dia adalah nabi Allah yang Tuhan utus di tengah umatnya. Pada waktu menghadapi situasi seperti itu, saudara, Musa berseru kepada Tuhan. Artinya Musa berdoa kepada Tuhan. Artinya Musa meminta kepada Tuhan. Maksudnya di sana Musa itu menyampaikan apa yang terjadi kepada Tuhan.
Nyanyian Musa di ayat 1-12 itu, di pasal 15 itu memperlihatkan betapa besar ajaibnya karya-karya Tuhan. Ayat 13 sampai selanjutnya itu, nyanyian itu berisikan melihat ke depan. Melihat ke depan yang belum terjadi, tapi sudah menyanyikan. Jadi ada dua hal saudara-saudara di ayat sebelumnya saudara, yaitu berbicara tentang past yang lalu dan berbicara tentang future yang akan datang. Dan inilah yang Tuhan ingin ajar kepada umatnya. Untuk menatap hari depan, untuk melihat hari depan, untuk melangkah ke depan, perlu iman, perlu percaya. Perlu memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk percaya dan memperserahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ke belakang melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan yang baik. Membawa kita hidup berserah kepada Tuhan di hari depan. Saudara, Allah memulai pekerjaan itu yang baik. Dia akan meneruskan sampai selesai. Dan sempurna adanya. Saudara-saudara, marilah supaya kita juga melihat Eksodus keluaran ini. Mengajar kita untuk berjalan ke depan. Memandang Allah, memandang Tuhan, supaya kita dapat terus-menerus jalan ke depan. Ada satu lagu yang selalu saya ingat dan mengingatkan kita, pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus. Ini yang perlu kita lakukan juga saudara-saudara. Marilah kita dengan tekun di dalam saat teduh kita, di dalam doa-doa pribadi kita, melatih mata iman kita untuk melihat hanya kepada Kristus. Melihat apa saudara-saudara? Melihat karya Kristus, melihat salib Kristus, menyaksikan peristiwa penebusan yang terjadi dalam Kristus, menyaksikan kasih Tuhan yang begitu nyata. Jikalau saudara dan saya hari ini, khususnya pikiran kita hanya didominasi dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita di dunia ini, saudara, kita akan hanyut, saudara. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh berpegang pada janji firman Tuhan. Firman yang pasti, firman yang hidup, firman ya dan amin. Firman Tuhan yang mengingatkan kita, marilah kita memandang, mengalihkan hanya kepada Tuhan, pada salib Kristus dikatakan di sana. Salib penebusan Kristus yang tidak akan berubah di sana. Saudara, saya yakin kalau kita bisa melihat ini, saudara, kita tidak akan hidup bersungut-sungut. Karena itu berkat yang besar, saudara. Berkat yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah di waktu kita mengalami keselamatan hidup itu. Memegang dan mengalami menerima hidup yang kekal itu, saudara. Ayat yang ke-25 itu, saudara. Musa itu berseru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Musa tidak putus asa. Dia tidak panik. Tidak menghadapi situasi hari itu. Tapi Musa berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan campur tangan, Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, kita perhatikan kalau bagian yang kedua kita diajar untuk memandang Kristus. Memandang karya Kristus. Memandang Allah. Hal yang ketiga, kehidupan di padang gurun dimaksudkan untuk menolong kita hidup taat dan belajar taat. Ketika Musa berseru kepada Allah, dia doa untuk boleh mendapatkan jalan keluar, saudara-saudara. Dikatakan apa disebutkan di sana, saudara? Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-25, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan, peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Artinya saudara-saudara, kita melihat kata menunjukkan, itu berarti Tuhan memberikan instruksi kepada Musa.
Tuhan memberikan perintah kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan sesuatu kepada nabinya. Memberikan perintah. Perintah itu saudara, apa? Saudara, kayu itu dilemparkan, saudara. Ini petunjuk, ini perintah. Dan Musa harus meresponi. Kata sepotong kayu lebih tepat adalah sebuah kayu, saudara. Sebuah kayu. Karena dalam bahasa Inggris itu the wood. Sebuah kayu, saudara-saudara. Kayu, saudara-saudara, dikatakan, saudara, diminta untuk dilemparkan ke dalam air. Dan air itu berubah menjadi jernih dan manis rasanya. Dan umat Allah boleh minum sepuas-puasnya. Saudara-saudara, bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak ada penjelasan. Selain kita tahu bahwa ini kejadian supranatural. Bapak Ibu saudara sekalian, kayu itu dikatakan membuat air pahit itu menjadi manis. Karena kayu itu berasal dari pohon Allah. Pohon kehidupan, saudara. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9 itu ada di Taman Eden, itu ada sebuah pohon kehidupan. Di kitab Wahyu, kitab terakhir pasal 1 dan pasal 22 disebut juga oleh Rasul Yohanes, di sana ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan di Yerusalem dikatakan daun-daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Di dalam Alkitab ini ada sebuah kayu juga. Di center Alkitab kita, di pusat Alkitab ini ada sebuah kayu yang menyembuhkan kepahitan kita, menyembuhkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, yaitu kayu salib. Di mana Yesus tersalib di sana. Dan selanjutnya follow up-nya setelah itu, saudara-saudara, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, Tuhan memberikan peraturan-peraturannya. Mengapa Tuhan memberikan peraturan ini? Supaya umat Tuhan itu menyadari bahwa hidup itu tidak cukup hanya memuji-muji, menyanyikan bagi Tuhan, tetapi juga umat Tuhan harus belajar taat pada firman-Nya, taat pada kehendak-Nya. Jadi kemerdekaan hidup mereka dari Mesir, diperbudak di Firaun sana. Saat itu mereka bebas, bukan berarti bebas dan selesai. Mereka masuk di dalam satu kemerdekaan di dalam Allah, kemerdekaan di dalam Kristus, hidup mengasihi Kristus, mentaati Kristus, dan mempertuhankan Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan di ayat 26-27 di bagian akhir ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 26 di situ dikatakan, mungkin mereka itu takut jangan-jangan kita itu kena tulah seperti orang Mesir. Tuhan berkata, jikalau engkau mentaati perintahku, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara, ayat 27 ini dikatakan, sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Ayat 27 ini dikatakan sampailah mereka di Elim. Saudara-saudaraku, segera setelah peristiwa itu terjadi, Tuhan membawa umatnya ke Elim. Elim adalah sebuah tempat istirahat, tempat berteduh, tempat kesembuhan. Elim adalah tempat shalom, tempat damai sejahtera. Elim adalah sebuah tempat yang mewakili struktur Israel, saudara-saudara. Sebuah tempat yang mewakili bagaimana bangsa itu akan ditata oleh Allah di tanah perjanjian. Saudara-saudara, tentu ada makna simbolis kata bilangan angka 12 dan 70. Ada mata air untuk setiap suku, 12. Suku Israel ada 12. Jadi enggak usah khawatir, semuanya dapat, ada 12 untuk 12 suku. Satu suku satu, semuanya dibagi rata, adil semuanya dapat. Dan dikatakan di sana ada 70 pohon korma.
70 pohon korma ini adalah untuk setiap tua-tua di Israel. Ada 70 tua-tua Israel. Dan artinya apa saudara-saudara? Pemeliharaan Tuhan itu cukup lengkap, sedia. Inilah pemeliharaan Tuhan. Mereka bukan hanya diselamatkan, tapi mereka dijaga. Bukan hanya dijaga, mereka dipelihara. Bukan hanya dipelihara, mereka disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan, mereka disertai Tuhan dan hidup dengan kelimpahan. Demikian juga saudara-saudaraku dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman. Marilah saudara, providensi Allah, pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya sekadar berkat-berkat jasmani yang telah kita terima. Saudara bisa melewati masa sulit, saudara-saudara, di dalam hal ekonomi. Mungkin kita sudah melewati masa-masa sulit dalam masa-masa di keluarga, saudara. Mungkin kita juga boleh melewati masa sulit karena sakit penyakit, saudara. Tetapi ada berkat yang terbesar di dalam hidup kita yang tidak terbandingkan dan tiada taranya. Yaitu berkat yang sangat esensial, yang substansial. Berkat yang terutama yaitu keselamatan, salvation. Dan ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang tidak pernah hilang. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak pernah akan hilang. Inilah berkat besar. Jangan kita lupakan. Hidup di padang gurun memang susah, sulit. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kayu salib. Jangan lupa Kristus yang telah menderita dan bangkit. Jangan lupa Yesus telah mati bagi kita. Dan hidup kebangkitannya menjamin keselamatan kita. Dan kita terus diajak memandang kepada Allah. Memandang pada Kristus. Menatap hari depan kita bersama Kristus. Dan yang ketiga, ini marilah kita ingat. Kita diajar untuk di padang gurun. Belajar hidup taat kepada firman-Nya. Dan yakinlah kalau kita melewati 3 hal ini, Tuhan akan memberkati dengan segala kelimpahan. Yaitu di Elim ada 12 mata air, 70 pohon kurma yang boleh disaksikan di alami kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Marilah kita berjalan bersama Kristus. Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau telah anugerahkan. Biar Tuhan pimpin dan bimbing kami melalui firman-Mu. Teguhkan iman kami dalam perjalanan di depan ini. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Kami berdoa untuk situasi yang ada di segala tempat berkenaan dengan pandemi COVID-19. Kami doakan biar Tuhan menolong, mengaruniakan, memberikan kekuatan dan pelayanan kepada para dokter yang merawat. Kami berdoa untuk masyarakat rakyat boleh dengan taat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada supaya semua boleh berjalan dengan baik di dalam protokol kesehatan yang ada ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan pekerjaan, rumah tangga, bahkan studi masa depan. Tuhan pimpin adik-adik kami, anak-anak kami yang akan menghadapi HSC di minggu-minggu depan akan menghadapi trial untuk menghadapi HSC ujian tentamen terakhir di tahun ini di high school. Tuhan pimpin anak-anak kami ya Tuhan. Berkati dengan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Kami doa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Hartono Nathanael, Bapak Antonius Colin yang ada di nursing home. Kami berdoa untuk Ibu Kochun. Kami berdoa untuk Bapak Hartianto, suami dari Ibu Paula. Kami berdoa untuk Tante Cia, Tante Leni Lim, dan Tante Cien dan Tante Sian, serta Ibu Tante Pin Hidayat, Tante Pin Hasali. Biar Tuhan menolong hamba-hamba-Mu ini dalam kesetiaan mereka di hari Tuhan. Tuhan sertai dan kuatkan imannya. Kami berdoa untuk Ibu Margaret yang baru saja melewati operasi hipnya di rumah sakit. Tuhan, tolonglah dan berkati untuk pemeliharaan pemulihan Tante Margaret. Tante Yanti Yim, Ibu Lan, Mama dari Giovanni, Tante Yunita, serta Ibu Hilda, istri dari Pak Lazarus. Tuhan, tolong di dalam masa-masa perjalanan kemoterapi yang dilalui. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Andis yang ada di Jakarta. Tuhan jaga dan pelihara, bersyukur Tuhan terus berikan kekuatan.
Biar Tuhan berikan kesembuhan, karena kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan, sumber kebaikan adalah Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami ya Tuhan. Kami bawa doa pribadi kami masing-masing saat ini. Sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Dengan adanya 12 mata air dan 70 pohon korma. Penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang lengkap sempurna. Cukup adanya. Boleh itu terlimpahkan dalam setiap kami ya Tuhan. Tuhan berkati. Sekarang dan seterusnya. Doa-doa ini kabulkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersama. Amin.